Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Kalita Rohani dengan NPM 23200111062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kenakalan remaja terhadap ketentraman masyarakat menurut mahasiswa Politeknik STI Yalan Jakarta Prodi MSDMA 2023. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya ada abstrak, pendahuluan meliputi latar belakang, kemudian ada landasan teori berupa pengertian kenakalan remaja, ketentraman masyarakat, dan pengaruh kenakalan remaja terhadap ketentraman masyarakat. Di sini juga ada hipotesis penelitian. Lalu untuk metode penelitian terdapat variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X yaitu kenakalan remaja yang memiliki 4 indikator, yaitu yang pertama kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, yang kedua kenakalan yang menimbulkan korban materi, yang ketiga kenakalan yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, dan yang keempat kenakalan yang melawan status. Kemudian untuk variabel Y yaitu variabel yang mempengaruhi beberapa faktor lain, yaitu memiliki 4 indikator. Yang pertama keamanan, kedua kedamaian, ketiga ketenangan, dan yang keempat ketertiban. Untuk populasi di sini yaitu mahasiswa prodi MSDMA 2023 berjumlah 59 orang. Untuk sampelnya dari Sugiono, yaitu di mana setidaknya sampel minimal 30 sampel dan maksimal 500 sampel. Dan di sini dari 59 populasi saya menggunakan 31 sampel dari mahasiswa Politeknik STI Yalan Jakarta Prodi MSDMA 2023. Di sini untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, instrumen penelitian. Di sini juga ada kisi-kisi instrumen untuk menentukan indikator setiap soal yang akan saya buat kuesionernya. Di sini ada pertanyaan dari kuesionernya, yaitu untuk variabel X terdapat 10 soal dan variabel Y terdapat 10 soal yang sama. Di sini untuk jawaban saya menggunakan skala Likert, yaitu dari poin 1 sampai 4, dari sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Oke, baik teman-teman, ini kita sudah masuk ke Excel, di mana saya sudah mengkonversi jawaban dari responden atau sampel yang sudah saya bagikan kuesioner sebelumnya. Nah, di sini ada 31 sampel atau 30 responden yang sudah mengisi kuesioner yang saya bagikan kepada mahasiswa Politeknik STI Yalan Prodi MSDMA 2023. Di sini ada variabel X, pertanyaan variabel X, di sini ada pertanyaan variabel Y, di mana XP1 merupakan soal dari variabel X pertanyaan 1 sampai 10. Begitupun dengan variabel Y. Nah, di sini terdapat jumlah yang dimana jumlah ini didapatkan dari hasil jawaban responden 1. Caranya adalah sama dengan sum, buka kurung, kita drag jawaban dari nomor 1 sampai 10 responden 1. Kemudian kita enter. Nah, untuk responden berikutnya dari sampel 2 sampai 31 kita cukup drag saja dari jumlah 33 ini, kita tarik ke bawah. Nah, nanti akan secara otomatis keluar hasil penjumlahan dari setiap pertanyaan variabel X. Lalu di sini di tabel yang ini terdapat N atau banyaknya data. Ini ada 31 didapatkan dari hasil responden yang mengisi kuesioner, atau bisa juga menggunakan rumus sama dengan count buka kurung, lalu kita drag jawaban dari responden 1 sampai dengan 31, maka hasilnya banyak data yang diperoleh ada 33. Nah, untuk min, rumusnya adalah sama dengan average, lalu buka kurung, kita drag dari hasil penjumlahan setiap pertanyaan 1 sampai 10 dari setiap responden, lalu tutup kurung, kita enter. Maka hasilnya di sini ada 26,452. Lalu untuk median, kita menggunakan cara yang sama, tetapi rumusnya berbeda. Rumus median adalah sama dengan, ini kita bisa lihat median, kemudian buka kurung, lalu kita drag lagi dari jumlah pertama sampai 31, lalu kita enter, dan hasilnya adalah 28. Di sini ada modus menggunakan rumus sama dengan mode, buka kurung, kita drag lagi ini, lalu tutup kurung, kita enter. Maka kita dapat hasilnya 32. Lalu teman-teman untuk mencari nilai minimum kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimum, itu kita menggunakan rumus yang sama. Yaitu, di sini kita menggunakan rumus sama dengan kuartil titik INC, lalu kita buka kurung, kita drag. Nah, kemudian kita pencet simbol ini, lalu nanti akan keluar pilihan angka, terdapat 4 angka di sini dari 0, maaf ada 5, ada 0, 1, 2, 3, 4. Karena kita mencari nilai minimum, maka kita masukkan angka 0. Tapi jika kita mencari kuartil 1, 2, 3, dan maksimal, nilai maksimal, kita bisa menyesuaikan dengan angka yang tertera di sini. Oke, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, nilai minimum kita dapatkan di sini 10. Nah, untuk kuartil 1, 2, 3, dan nilai maksimal seperti yang tadi saya sudah katakan, disesuaikan dengan opsi angka yang terdapat pada rumus kuartil ini. Lalu, untuk mencari IQR atau interquartile range, caranya dengan pengurangan hasil dari kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1, maka mendapatkan hasil 10. Kemudian untuk lower interrange, rumusnya adalah sama dengan Q1 dikurang 1,5 dikali dengan nilai interquartile range, maka didapatkan hasilnya 7. Untuk upper interference, caranya sama dengan kita masukkan kuartil 3 ditambah 1,5 dikali, untuk pengalian kita menggunakan simbol tanda bintang, kemudian buka kurung, dimasukkan atau kita klik saja nilai dari interquartile range ini, kemudian tutup kurung, dan kita enter. Nah, untuk mencari lower outer range, caranya sama dengan kuartil 1, ini ada 22,
dikurangi 3, lalu kita kalikan dengan ini, hasil interquartile range, yaitu 10. Maka kita mendapatkan hasilnya minus 8. Nah, untuk upper outer range, caranya adalah sama seperti sebelumnya. Di sini Q3, ini adalah hasil dari Q3, teman-teman. Kemudian ditambah 3 dikali dengan EQR 10. Jadi 32 ditambah 3 dikali 10. Hasilnya adalah 62. Seperti itu. Lanjut, untuk range, rumusnya adalah nilai maksimum, di sini 32, dikurang dengan nilai minimum 10. Kita enter. Kita dapat hasilnya 28. Kemudian untuk K banyak kelas, kita menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log, lalu kita drag jumlah data ini ya teman-teman. Seperti itu. Nanti kita mendapatkan hasilnya 5,95, yang dimana ini saya bulatkan menjadi 6. Kemudian untuk panjang kelas menggunakan rumus, yaitu di sini kita bisa lihat caranya adalah range dibagi dengan panjang kelas. Jadi 28 ini dibagi 5,95, maka hasilnya adalah 4,70 dan bisa kita bulatkan menjadi 5. Lanjut lagi ke simpang rata-rata. Untuk simpang rata-rata di sini sudah ada rumusnya, yaitu dengan AVDEF buka kurung, kita drag lagi untuk jumlah variabel X ini. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, kita sudah dapat hasilnya yaitu 5,7045. Untuk simpang baku, kita menggunakan rumus SPDEF, lalu sama dengan yang tadi, buka kurung, lalu kita drag lagi, lalu tutup kurung, dan kita enter. Lanjut, untuk varians menggunakan rumus sama dengan var, buka kurung, kita drag lagi dari sampel pertama sampai sampel 31, lalu kita tutup kurung, dan kita enter. Nah, maka kita dapat hasilnya 47,789. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk variabel Y kita menggunakan cara yang sama seperti tadi. Oke, kita lanjut saja ke interval. Sini interval variabel X. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Di sini ada 6 tabel 1 sampai 6. Ini didapatkan dari banyak kelas ya teman-teman, yang dari 5,95 ini lalu dibuat menjadi 6. Di sini kita membuat 6 tabel. Dan untuk interval yang pertama itu kelas bawah itu 10. 10 didapatkan dari nilai minimum. Ini nilai minimumnya 10. Lalu 4. Ini 10 sampai 4 merupakan panjang kelas. Panjang kelasnya didapatkan dari sini, ada 5. Jadi dari 10 sampai 4 itu jumlahnya 5. Dan begitupun dengan kelas selanjutnya dengan perhitungan yang sama. Ini saya isi dengan manual. Kemudian untuk frekuensi interval, ini juga saya menggunakan cara manual, yaitu saya mencari jumlah data dari hasil 10 sampai 14 di sini. Di sini saya mendapatkan 1, yaitu pada responden ke-17, yaitu di sini totalnya 10. Begitupun dengan kelas kedua, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya, ini kita masukkan dari frekuensi intervalnya, kita letakkan di sini. Lalu, untuk kelas kedua, frekuensi kumulatifnya itu didapatkan dari frekuensi kumulatif sebelumnya, yang berjumlah 1 ini, lalu ditambah dengan frekuensi interval kelas kedua, yaitu 5. Nah, maka kita dapat hasilnya 6. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kelas ke-3, 4, 5, 6, itu cukup dengan kita drag saja, teman-teman, nanti secara otomatis akan keluar dengan sendirinya. Nah, untuk XI, ini didapatkan dari mana? Nah, caranya adalah interval ini, kos bawah, kos yang paling minimum ini, kita tambah dengan ini. Lalu kita bagi 2. Maka akan mendapatkan hasilnya yaitu di sini 17. Kemudian untuk XI kelas kedua dan selanjutnya sampai ke 6 itu menggunakan rumus yang sama. Nah, untuk FI dikali XI, caranya adalah XI ini yang bernilai, untuk XI dikali XI ini menggunakan rumus sama dengan hasil frekuensi kumulatif pada tabel pertama ini yang berjumlah 1 dikali dengan frekuensi interval, maka akan hasilnya 1. Kemudian untuk berikutnya menggunakan cara yang sama, yaitu tinggal dikali antara frekuensi kumulatif dengan frekuensi interval. Lalu dengan FI X bar ini caranya adalah menggunakan rumus ABS lalu dibuka kurung, kita masukkan hasil X ini yaitu 17, lalu dikurang dengan range atau jangkauan. Ini jangkauannya ada 28. Kemudian tutup kurung, kita enter. Seperti itu. Untuk kelas berikutnya menggunakan cara yang sama. Lalu XI X bar kuadrat, caranya adalah cukup dengan tabel yang sebelumnya, yang sebelahnya, atau XI dikali X bar ini, kita pangkatkan 2. Nah, lalu kita enter, maka akan keluar hasilnya yaitu 121. Kemudian untuk tabel yang terakhir yaitu FI XI yang terakhir, itu cukup dengan ini hasil dari frekuensi interval kita kalikan dengan XI dikali X bar. Lalu kita enter. Maka akan keluar hasil penjumlahannya secara otomatis. Nah, untuk variabel Y kita menggunakan rumus dan cara yang sama. Oke, kita lanjut. Di sini ada olah data. Di sini ada beberapa tabel. Di sini ada X1 sampai X10, di mana ini merupakan pertanyaan
variabel X nomor 1 sampai variabel X nomor 10. Di sini ada angka, kita bisa lihat ada 1, 2, 3, ini merupakan opsi pada jawaban skala Likert, di mana 1 merupakan jawaban dari sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Ini merupakan hasil dari jawaban sampel atau responden yang saya dapatkan di sini untuk nomor 1, pertanyaan nomor 1 variabel X, itu yang sangat tidak setuju berjumlah 8 orang. Nah, di sini ada cara cepatnya, yaitu sama dengan kontif, ini ya teman-teman, kontif, lalu buka kurung, kita drag saja di sini untuk tabel XP1 ini. Nah, kalau sudah kita tambahkan simbol ini bagi lalu kita masukkan angka 1 karena kita mencari yang sangat tidak setuju, yaitu berupa pilihan nomor 1. Lalu kita tutup, kita enter. Nah, di sini kita dapat hasilnya. Nah, ini untuk X2 sampai dengan X10, kemudian pada frekuensi jawaban 1, 2, 3, 4 ini kita harus mencari secara manual. Lalu di sini ada jumlahnya. Nah, jumlah ini 31 berdasarkan jumlah responden yang menjawab kuesioner. Nah, lalu di sini ada persentase untuk jawaban sangat tidak setuju, setuju, tidak setuju, bahkan sangat setuju ya teman-teman, dari 1 sampai ke 4. Nah, caranya adalah kita klik untuk pertanyaan nomor 1 yang sangat tidak setuju pada kolom di bawah angka 1. Di sini ada 8. Lalu kita bagi dengan min. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka kita akan dapat hasilnya. Itu di sini ada 30%. Nah, begitupun dengan pertanyaan X2 sampai dengan 10 untuk persentase jawaban 1, 2, 3 itu kita menggunakan cara yang sama. Untuk variabel X itu sama juga rumusnya dengan variabel Y. Kita lanjut. Di sini adalah penjumlahan data kelompok. Nah, setelah kita mendapatkan hasil persentase jawaban 1 sampai 4 ini berdasarkan 20 pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan variabel X dan 10 pertanyaan variabel Y, di sini kita dapat melihat hasil persentasenya ya teman-teman. Di sini ada hasil persentasenya. Oke, kita lanjut lagi untuk langkah yang terakhir untuk mencari data berkelompok. Kalau tadi kita mencari data tunggal, kita masuk ke data berkelompok. Di sini kita mencari median. Oke, untuk median di sini N 31. 31 ini didapatkan dari sini ya teman-teman, dari banyaknya data, yaitu ada 31. Kemudian batas kelas bawah. Maaf, ini saya bisa. Oke. Batas kelas bawah di sini 24,5. Ini didapatkan dari mana? Ini menggunakan rumus sama dengan 25 di sini. Ini merupakan nilai tengah, yaitu 25 dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 24,5. Kemudian di sini ada 18. 18 ini didapatkan dari hasil pada tabel frekuensi kumulatif pada bagian median ya. Di sini ada 18. Lalu ini 6. Kita dapat dari frekuensi interval. Lalu panjang kelasnya di sini kan ada 5 ya. Nih di sini kita bisa lihat dari sini. Panjang kelas di sini 5. Nah, setelah ini pada setiap komponen ini sudah terisi, maka secara otomatis jawabannya akan terisi dengan rumus, yaitu panjang kelas bawah median ditambah buka kurung 2 kali, ditambah banyaknya data, lalu dibagi 2. Kemudian kita tutup kurung, dikurangi dengan ini, teman-teman, dengan 6, lalu dibagi dengan 18 ini frekuensi median. Setelah itu kita kalikan dengan panjang kelas, kemudian kita enter. Nah, untuk mengetahui apakah jawabannya benar atau salah, kita bisa klik saja dari rumus yang tadi sudah kita buat. Jika ini semua sudah terisi, maka jawabannya benar, ini semua sudah berwarna, artinya jawabannya sudah benar sesuai dengan rumusnya. Kita lanjut untuk mencari median. Oke, untuk median di sini ada 27,9722. Atau ini bisa kita dapatkan hasilnya dari sini, sama dengan menggunakan rumus sama dengan batas kelas bawah tambah 18,5 dari sini, lalu dikurangi dengan ini teman-teman, dari hasil 6 dari frekuensi, lalu kita bagi dengan frekuensi median yang berjumlah 8. Lalu kita tutup kurung, kita kalikan dengan panjang kelas, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya, yaitu 27,9722. Lanjut untuk modus data berkelompok. Rumusnya kita dapat dari sini ya teman-teman, dari batas nyata kelas modus atau kelas frekuensi terbesar. Di sini frekuensi terbesar. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa frekuensi terbesar adalah 29,5. Lalu untuk frekuensi kelas modus, kelas sebelumnya, ini hasilnya adalah 5. 5 ini didapatkan dari mana? Dari sini ya teman-teman ya. Sebentar, ini dari sini. Dari hasil frekuensi frekuensi interval kelas kelima ini dikurangi dengan kelas keempat, yaitu 11 dikurangi 6. Lalu kita dapat hasilnya 9. Oke, lanjut lagi. Ini untuk lebar interval modus. Di sini adalah lebarnya adalah 4. Oke, kita lanjut lagi. Kita mencari varians berkelompok. Untuk varians berkelompok ini, kita sudah membuat rumusnya dari hasil ini, hasil dari tabel ini.
kita sebelum mendapatkan hasil ini kita jumlahkan dulu, yaitu dengan rumus sum buka kurung. Ini kita drag saja, lalu kita enter. Nah, maka kita akan mendapatkan hasilnya 925. Nah, lanjut untuk varians. Hasil dari ini, 925 yang tadi kita cari, itu kita bagi dengan hasil XI kelas paling bawah, yaitu kelas 6. Lalu kita enter. Oke, lanjut lagi. Ini untuk mencari standar deviasi data kelompok. Ini kita dapatkan hasilnya dari 925 yang ini. Kita bagi dengan, kita ke atas dulu. Kita bagi dengan jumlah data, 31. Maka kita akan dapat hasil sebesar, kita enter. Nah, ini ya teman-teman, hasilnya adalah 29,82792223. Nah, ini kita untuk mencari nilai tengah X ke 1. Kita menggunakan rumus SQRT, kemudian buka kurung dengan hasil frekuensi kelompok tadi yang sudah kita hitung, kita tinggal enter saja. Lalu kita dapat hasilnya di sini 5,46. Lanjut, untuk mencari koefisiensi varians berkelompok. Nah, di sini rumusnya ini ya teman-teman, bisa kita lihat. Yang pertama caranya adalah standar deviasi S ini. Ini didapatkan dari sini ada nilai tengah X ke 1 ini. Kita sama dengan, kita klik saja ini, lalu kita enter. Nah, untuk rata-rata, ini rata-rata X, itu kita dapatkan dari hasil, ini teman-teman. Kita kembali ke atas. Kita dapat hasil dari min. Min-nya adalah 26,452. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya adalah 26,452. Nah, ini secara otomatis nanti akan terisi jawabannya. Ini untuk rumusnya, ini rumusnya, yaitu standar deviasi S dibagi dengan rata-rata X, ini yang sudah kita cari, lalu kita kalikan, ini kita kali dengan 100. Maka hasilnya adalah 21%. Nah, di sini yang terakhir ini ada data berkelompok variabel Y. Kita menggunakan rumus untuk data variabel X ini, kita menggunakan rumus dan cara yang sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kita bisa mengulangi cara-cara tersebut. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai tabulasi data yang sudah saya kerjakan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.